Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padia Rizky Pratiwi dari kelas 11 SMA Ma'arif Nurul Hidayah. Saya akan membahas faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan selera, yang kedua, perbedaan sumber daya alam, yang ketiga, perbedaan biaya produksi, dan yang keempat, perbedaan iklim. 1. Perbedaan selera. Selera salah satunya dipengaruhi oleh kultur yang dimiliki suatu negara. Sebagai contoh, Korea Selatan mampu menghasilkan barang elektronik berkualitas tinggi dengan brand Samsung. Meskipun demikian, negara tersebut tetap mengimpor barang elektronik dengan brand Apple. Hal ini dikarenakan masyarakatnya memiliki selera yang berbeda. 2. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam berpengaruh terhadap barang-barang yang dihasilkan suatu negara. Suatu negara bisa saja menghasilkan satu jenis barang yang tidak dapat dihasilkan negara lain, sedangkan negara yang tidak mampu menghasilkan barang-barang kebutuhannya dapat mengimpor dari negara tersebut. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah mempunyai cadangan minyak yang cukup banyak, sedangkan Jepang tidak mempunyai cadangan minyak yang cukup. Namun demikian, Jepang adalah penghasil ikan terbesar di dunia. Hal ini mengakibatkan negara Timur Tengah banyak mengimpor ikan, sedangkan Jepang mengimpor minyak bumi. 3. Perbedaan biaya produksi. Suatu negara dapat melakukan ekspor barang-barang hasil produksinya jika terdapat kelebihan produksi. Biaya ekspor tersebut dapat menguntungkan negara jika biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut lebih rendah dari negara yang mengimpor. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, dalam jumlah banyak, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan ekspornya. 4. Perbedaan iklim. Iklim ternyata juga dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara itu. Oleh sebab itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Sebagai contoh, Indonesia adalah produsen tempe terbesar di dunia, sebab rakyatnya gemar mengonsumsi tempe. Namun, sebab iklim di Indonesia yang kurang bagus menyebabkan kedelai tidak dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan kedelai, Indonesia mengimpor dari negara lain yang menghasilkan kualitas kedelai terbaik. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, terjadi perang. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dan yang keempat, kebijakan impor di suatu negara. 1. Perbedaan mata uang. Perdagangan internasional sering terkendala karena perbedaan mata uang antar negara. Umumnya, negara yang melakukan ekspor akan meminta kepada negara impor untuk membayar dengan mata uang negara ekspor. Tetapi, nilai dari kurs mata uang tersebut kerap kali berbeda-beda dan menghambat proses perdagangan internasional. Untuk menyelesaikan hal ini, maka kedua negara dapat melakukan proses perdagangan dengan mata uang standar internasional. Contohnya seperti dolar Amerika Serikat atau US dollar. 2. Terjadi perang. Perang merupakan arena konflik yang melibatkan berbagai negara di dalamnya. Perang secara eksplisit mengandaskan hubungan bilateral antar negara dan berimplikasi terhadap gagalnya perdagangan internasional. Di lain sisi, kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan. 3. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu negara juga sangat menghambat perdagangan internasional. Negara dengan kualitas SDM yang rendah akan menghasilkan barang dan jasa yang kurang berkualitas. Kondisi ini akan menyulitkan barang dan jasa tersebut bersaing dengan jasa dan hasil produksi negara-negara maju dengan SDM berkualitas.
4. Kebijakan impor di suatu negara. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi dan kebijakan impor yang relatif berbeda-beda. Kebijakan ini dipertegas dengan teori bahwa negara akan melindungi hasil produksi atau barangnya sendiri. Sebab, negara tidak ingin hasil produksinya tersaingi oleh hasil produksi dari luar negeri. Oleh sebab itu, kebijakan impor dari suatu negara akan sangat menghambat perdagangan internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.